Assalamualaikum teman-teman. Kemarin kita sudah berjalan ya dari jalur tengah, walaupun bisa disebut jalur selatan juga ya, tapi kita enaknya sebut aja jalur tengah Kebumen. Dan kita berbelok ke selatan Grafika untuk menuju ke jalur lintas selatan-selatan atau JLSS. Kemarin kita sudah melewati Pantai Suwuk ya. Sampai di situ nanti akan kita teruskan ke timur. Ini sebenarnya ruas terakhir ya yang dari JLS ya. Ini untuk Cilacap. Yang ke selatan itu tadi nanti harus naik ke bukit ya, ke arah Pantai Manganti dan Pantai Logending. Jadi nanti naik bukit berkelok-kelok itu turunnya di Pantai Logending Kebumen. Kita sudah melewati Sungai Cincing Guling ya namanya ya ini ya, dan terus kita menuju ke arah Pantai Suwuk Kebumen. Nah dari situ kita mulai petualangan kita di JLSS sampai nanti kita memasuki terowongan di bawah Bandara Yogyakarta International Airport YIA. Nah teman-teman, sebenarnya ini kalau secara total panjangnya sampai ke ujungnya Jogja sana itu bisa 160 km ya. Ujungnya Jogja itu sampai Gunung Kidul maksudnya. Ini teman-teman suka mengenal jalur ini sebagai jalur Dendels ya, jalur selatan, tapi sebenarnya bukan ya. Jalur Dendels itu yang di sebelah utaranya lagi. Kalau ini adalah memang murni jalur lintas selatan-selatan. Ini jalan yang baru ya, termasuk yang baru. Pembangunannya dimulai tahun 2006. 2006 itu kita sudah melakukan pembebasan lahan ya, yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan mungkin pemerintah pusat. Baru kemudian tahun 2015 pembangunannya dimulai. Nah ini jalur ini agak berbelok ke kanan. Nanti kita akan ketemu di jalur lama. Jadi yang ini tuh sebenarnya dari Selarang Cilacap yang tadi yang kita lewat pertigaan itu, kemudian lewat Bodo, Tambak Mulyo dan lewat ke Bener ya. Nah ini kita akan memulai di JLS ya. JLS ini kita lurus saja. Ini jalannya sangat lurus teman-teman ya. Mungkin bisa difungsikan juga sebagai landasan pacu darurat. Kalau kita lihat di sisi jalan tadi itu ada semacam papan reklame mengenai warung-warung sate ya. Memang di area sini Kebumen Selatan ini yang terkenal sate ayam. Sangat khas satenya ya. Ada seperti minyak-minyaknya gitu ya, sate ambal kalau nah seperti itu, ada sate ambal dan sebagainya ya. Nah memang dulunya ya sate ambal itu tidak ada di sini, tidak ada di jalur yang sebelah utara, tapi karena pemerintah menetapkan jalur ini, jalur lama juga sebenarnya, jalur kecil dulunya ya, dikasih nama ini dulu Jalan Diponegoro. Nah ini pasti ada sejarahnya kenapa Diponegoro ya. Ini jalur istilahnya apa ya, ini jalurnya yang nggak legal gitu ya dulunya ya. Jadi dipilih pemerintah untuk dilebarkan. Sebenarnya kalau kabar-kabarnya sih dulu maunya di jalur yang sering dinamakan sebagai Jalan Dendels atau jalur Dendels. Jalur Dendels yang ada di persis di selatan dari kawasan permukiman di Ngambal. Nanti kita lihat ada pertigaannya ya di sana ya. Tapi boleh kita cerita-cerita sedikit ya mengenai jalur itu. Nah kalau kita mengenang kembali yang namanya Dendels itu kan bayangan kita itu jalur Anyer Panarukan ya, yang boleh dibilang itu
panjangnya 1100. Ada yang bilang kalau di total sama yang lewatin Cisarua Puncak itu bisa 1800 km. Nah, itu beda ya, kalau itu HW Dendels ya, Gubernur Jenderal waktu itu yang memerintahkan untuk pembangunan jalan dari Anyer, dari ujungnya barat Pulau Jawa hingga ke Panarukan di Banyuwangi. Walaupun sebenarnya yang mengerjakan orang-orang Indonesia juga sih melalui kerajaan-kerajaan ya. Tapi memang jalur itu tidak melulu Pantura ya. Sebenarnya jalur Dendels itu justru melewati kawasan Puncak, Cisarua, dan kemudian ke utara lewat Sumedang, Wado gitu ya. Baru nanti ketemu di jalur utara. Nah, sementara yang disebut sebagai Pantura saat ini adalah jalur yang dari Anyer melewati kawasan pinggir pantai terus ke utara dan terus ke timur, itu namanya jalur Pantura Jawa. Sama saja itu juga akan menghubungkan ujung timur Indonesia. Nah, kalau yang di sini, yang di seberang sana itu, yang jalur lama yang biasa kita lewati sebelum ada jalur lintas selatan ini, itu juga sering disebut Dendels. Tapi tidak ada hubungannya dengan jalur Dendels yang dibangun tahun 1800-an ya. Kalau yang di sini nih dinamakan Dendels karena di kawasan Ambal itu ada wilayah yang merupakan karisidenan. Nah, di Ambal itu ada kantor asisten residen, di mana asisten residen itu bernama AD Dendels. Maka jalan itu kemudian dikasih nama Jalan Dendels. Nah, warung-warung sate yang ada di pinggir jalan sekarang ini kan sebenarnya di Jalan Dendels yang sempit itu ya, yang agak sempit jalannya dan rusak. Nah, biasanya ada di sana ada sate ayam Pak Kasman, ada sate ayam Pak Tino. Sate ayam Pak Tino ini kalau nggak salah masih ada hubungannya dengan Pak Salman ya. Kalau kami, keluarga kami biasanya di sate ayam Pak Solikin. Nah, sekarang karena yang ramai itu selatan, orang jarang lewat sana, maka warung sate itu kemudian membangun kembali di area selatan. Tapi yang utara masih tetap ada ya teman-teman, kalau mau dicoba ya itu masih ada. Hebatnya di sini karena ini adalah kawasan belakang pesisir ya, ini kawasan berpasir sebenarnya tanahnya ya. Ini bisa dibikin jalur yang amat sangat lurus. Nah, dan hebatnya lagi ini sudah dari tahun 2020 ini ya, diresmikan tahun Januari 2020 sampai sekarang masih bagus ya. Mungkin ada penambalan sedikit-sedikit ya, tapi relatif masih awet ya teman-teman ya. Jadi begini ya, ini kalau diceritain ya kan, ini dinamakan Diponegoro gitu ya. Jalur yang bukan formal dulunya, yang seberang sana itu dinamakan jalur Dendels. Sebenarnya ini ada aspek politisnya ya, karena Dendels yang di sana itu yang berkuasa di 1800-an itu sebenarnya untuk mengcounter perjuangan Diponegoro. Nah, ini kita melewati sungai ya teman-teman, ini namanya Sungai Lulo teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Karena yang di Ambal itu ada kantor residen, asisten residen Dendels, maka di situ memang digembar-gemborkan jalannya bernama Jalan Dendels. Di tengah perjuangan Pangeran Diponegoro ya, kan Pangeran Diponegoro perjuangannya itu di 1825 sampai 1830. Nah, jalan ini dinamakan Diponegoro untuk mengcounter isu bahwa tidak hanya Dendels yang bisa punya jalan, Diponegoro juga punya jalan. Nah, makanya yang JLLS ini dulunya dinamakan sebagai Jalan Diponegoro. Di kiri kanan kita ini menghampar persawahan tipe kering ya, dengan
komoditas semangka. Dulunya ini banyak sekali tanaman tebu teman-teman ya. Sekarang sudah pada diratakan, banyak dipakai untuk rest area dan peternakan malah. Karena apa? Karena ini dekat dengan infrastruktur transportasi. Pasti juga nanti lama-kelamaan akan menjadi ramai kembali. Walaupun sekarang ini banyak yang bangunannya masih bersifat semi permanen. Kembali mengenai jalan JLSS ini ya, JLSS ini sebagian didanai melalui dana dari Islamic Development Bank ya teman-teman. Saya nggak tahu apakah hibah atau loan, tapi biasanya loan kalau pembangunan seperti ini ya. Nah, untuk ruas Tambak Boyo sampai Wawar ya, bukan benar ya, Wawar, Sungai Wawar. Nanti kita akan melewati satu sungai lagi namanya Sungai Wawar. Itu panjangnya dari Tambak Mulyo itu 38 km. Itu dibangun tahun 2015 dan waktu itu saya juga masih suka lewat di situ ya, dalam kondisi yang kurang bagus jalannya. Nah ini aduh kacau sekali jalannya kan teman-teman, ini goyangannya luar biasa, tidak berlubang sih, cuma kurang rata jalannya, jadi kameranya goyang-goyang ya. Mohon maaf teman-teman, ini hanya pakai HP, tidak pakai GoPro dengan stabilizer ya. Yang penting saya bisa membantu teman-teman dengan informasi laporan di lapangan ya, seperti itu. Nah yang harus teman-teman perhatikan ketika melewati jalan ini ya, ini kan suka ada perempatan atau jalan kecil dari selatan atau dari utara. Ini yang kadang-kadang kalau yang dari selatan biasanya ada bapak-bapak membawa rumput atau hasil pertanian ya, yang tentu itu bebannya berat dan menyeberang, jadi tolong dijaga kecepatannya ya, jangan terlalu kenceng ya, bahaya. Kalau tiba-tiba selonong dari selatan kan ya berapa ya, pokoknya masih dalam kendali kita lah kendaraan yang kita naikin itu. Nah ini rest area baru seperti ini, semakin lama semakin banyak yang muncul ya. Ini suasana lumayan sepi teman-teman ya, karena memang ini hari awal puasa, mungkin banyak orang yang memilih untuk tinggal di rumah daripada berkeliaran daripada bertebaran di jalan. Kalau saya berkeliaran kemana-mana ya, karena memang ada tugas yang harus diemban ini ya. Nah itu banyak sekali ya orang-orang yang ada di pinggir jalan sedang nyari rumput. Kalau nyarinya di pinggir jalan lebih enak karena kendaraan bisa diparkir di situ dan langsung dibawa pulang. Nah itu teman-teman ya, kalau sebelah kiri tadi ada ibu-ibu yang naik motor mau nyebrang. Seperti itu ya, itu yang kita harus hati-hati dan berbagi jalan lah sama orang-orang yang ada di sekitar. Itu tadi juga ada jalan tembus ke utara ya, biasanya yang ke kiri ini tembusnya ke jalan Dendres, jadi merupakan lintasan bagi penduduk, karena sebagian besar penduduk kan ada di kampung di Ambal ya, di sebelah kirinya jalan Dendres, jadi itu adalah jalan-jalan penghubung menuju ke arah pantai. Kendaraan-kendaraan besar juga lewat sini teman-teman, termasuk bis-bis akap ya, ada efisiensi juga lewat sini, saya suka ketemu.
Dan kita, nah ini masih ada yang bolong-bolong jalannya ya. Nah itu ada jalan besar ke arah selatan. Jarang kita temui sawah dengan tanaman padi ya, karena memang tanahnya porus ya, tanahnya banyak mengandung pasir dan lanau sehingga tidak bisa menyimpan air, artinya kelembabannya akan selalu kurang. Kalau kelembaban kurang dan tanahnya kering, padi tidak hidup, karena padi itu termasuk sebagai tanaman hidrofil ya, yang tanaman yang suka dengan air, suka dengan genangan. Ada SPBU yang baru ini teman-teman, dulunya sekitar 2 tahun yang lalu saya lewat nggak ada ya, sebelum pandemi saya lewat tuh nggak ada itu. Jadi agak aman lah ya kalau ada SPBU seperti itu. Yang paling banyak memang pelang-pelang rumah makan, sate ya terutama ya. Ada juga sate Subali, ini sudah sampai ke sini. Sate Subali itu dulu ramenya ketika belum ada tol ya, belum ada tol Pantura, itu ada di Batang sana ya, Batang, arah Batang Subang itu ya. Kalau dari barat ada sate Subali dan ada sate Butris gitu ya. Nah sate Subali ini terkenalnya karena papan namanya banyak sekali sampai berkilo-kilometer kiri kanan gitu ya. Jadi 10 km lagi sate Subali, terus 500 meter lagi sate Subali, sampai 0 km sen kiri belok kanan dan sebagainya gitu. Itu ternyata di sini sudah ada juga sate Subali, tapi apakah itu cabang dari sana atau tidak kita nggak tahu ya. Nah ini teman-teman, ini adalah satu bundaran, ada satu bundaran ya di sini ya. Satu bundaran ini. Kalau kita ambil ini terus kita belok kiri, ini yang namanya Jalan Dendels ya. Nah sekarang yang kita lurus ini JLSS yang kita lewati ini merupakan bagian dari Jalan Dendels, bukan Jalan Diponegoro lagi ya. Diponegoro lagi yang sebelah kanan. Nah kita ketemu dengan jalur yang sepertinya lebih sempit, karena di kiri kanan, di sebelah kiri ini sudah langsung bersinggungan dengan kawasan permukiman. Nah ini teman-teman, ini adalah Sungai Wawar ya, dari Ulo sampai Wawar itu tadi yang didanai oleh IDB atau Islamic Development Bank. Nah itu ada sate Subali tadi ya, di situ ya. Sepertinya sama kalau melihat corak huruf yang dipakai untuk papan nama. Sate kambing muda sekarang lagi hit ya, ada Batibul, Balibul, Bambul, bawah 3 bulan, bawah 6 bulan, bawah 5 bulan, bawah 4 bulan ya, terserah saja mau berapa bulan ya. Tapi bagi saya sebenarnya sangat kasihan ya, itu sate cempe seperti itu. Tapi terus terang enak sih ya, ya kita nggak pungkiri ya. Sate dari anak kambing yang kehilangan masa kanak-kanaknya. Kalau misalnya kita mau lewat di hari lebaran ya, ini kita mesti hati-hati sekali karena akan banyak sepeda motor yang lewat di jalur ini. Itu belum lagi mobil-mobil yang sen kiri menuju ke tempat istirahat atau rest area. Jadi kecepatan harus diatur dengan benar. Nah ini yang di sebelah kiri ini kan masih kebun-kebun ya, kebun-kebunnya penduduk, dan ada warung-warung kecil seperti itu. Ya khas sekali ya di sini ya. Nah yang yang legend dari Sungai Wawar itu sebenarnya tidak ada di situ tadi ya, tapi ada di jalur tengah sana. Itu ada namanya Jembatan Butuh gitu ya. Itu dawetnya sangat terkenal di sana. Dawet dari Jembatan
Butuh, kecamatan Butuh ya, jangan disingkat ya, dapat ireng gitu ya. Ini terus ke sana ya, ke arah timur teman-teman ya. Kita percepat perjalanannya untuk sampai tujuan. Rest area dulu yang pertama kalau nggak salah ya, masjid itu tadi. Jadi waktu lebaran banyak sekali yang masuk di area masjid untuk istirahat. Sementara yang seberang kanan itu masih semi permanen dan tidak ada tempat istirahat kecuali warung dan tempat jual buah-buahan. Selain semangka, memang ada yang mencoba untuk berkebun pepaya California. Dan ada juga yang jambu kristal. Itu kalau lagi panen teman-teman bisa lihat ya. Mungkin harganya agak murahan ya. Saya belum pernah beli juga soalnya ya. Ini kalau ke kiri Purworejo, kita lurus arah Yogyakarta. Kita coba menyalip dulu ya untuk mempersingkat waktu perjalanan. Saya sebenarnya sudah kesiangan dari rumah ya. Ini sudah hampir sore di sini. Sama saya sampai Jogja juga malam. Nah ini juga SPBU-nya ini termasuk baru sepertinya ya. Nah teman-teman, yang sebelah selatan kan sudah mulai banyak itu rumah besar-besar seperti itu. Kadang ada yang memfungsikannya sebagai gudang ya. Jadi sebagai area transit barang-barang yang akan dikirim ke ibu kota. Nah ini ada pabrik atau gudang ini ya, sangat besar sekali di situ. Rumah Makan Jaya. Nah ini kita sudah di jembatan Pogowonto teman-teman ya. Kita sebentar lagi akan memasuki kawasan Yogyakarta. Dulu sekali ya kawasan Kebumen bagian selatan ini sangat ditakuti, terutama di area Mirit ya. Mirit itu di zaman perjuangan itu dikenal sebagai kawasan yang gawat ini ya. Silakan teman-teman cari sendiri dengan kata kunci Mirit ya, Mirit Kebumen masa lalu. Nah, itu nanti silakan. Kenapa dinamakan daerah yang gawat ya? Ada rest area di sebelah kiri. Dan nah ini ya teman-teman, di sini banyak sekali pohon tebu sebenarnya ya. Dulu pernah kejadian ya di area-area tebu ini ada pos polisi, ada penembakan polisi di situ dan polisinya meninggal. Saya lupa tahun berapa, silakan teman-teman cari di internet ya. Di mana pembunuhan polisi di pos polisi kawasan Tebu-Tebu jalur selatan. Habis ada peristiwa itu, saya secara pribadi tidak berani lewat sini selepas maghrib karena kejadiannya itu di tengah malam ya. Polisi yang sedang jaga itu ditembak sama orang. Nah ini kan lurus sekali ya. Sebenarnya seandainya nggak ada tiang listrik gitu, wah itu hebat sekali ya, bisa jadi landasan pesawat terbang. Sebenarnya jalur Wates itu sendiri adalah landasan pesawat terbang teman-teman. Kalau dititik dari sejarah ya, Wates ke barat itu ya, yang jalannya lurus, Temon itu termasuk di dalamnya, itu dulunya adalah landasan pesawat terbang. Jadi ceritanya Sultan mau diculik gitu ya, diculik zaman Belanda, terus Belanda bikin landasan darurat dengan menebang pohon-pohon yang ada di sekitar jalan, pohon kelapa dan sebagainya.
untuk mendarat pesawat Dakota yang akan membawa Sultan. Tapi hari itu nggak jadi karena perjuangan Indonesia tetap berlangsung dan Sultan dapat diselamatkan. Dan bekas landasan bandara itu diperpanjang dan akhirnya menjadi Jalan Raya Wates Purworejo. Sedikit cerita ya itu mengenai sejarah kita, mungkin bermanfaat bagi teman-teman. Nah, berbeda dengan kawasan Jogja pada umumnya yang ada di Jogja Timur ya, khususnya Bantul, Kota Jogja, Sleman gitu ya. Kalau yang Kulon Progo di arah sini di Pantai Gelagar dan sebagainya, status tanahnya adalah status tanah PA, Paku Alam Ground ya. Kalau di Jogja sana Sultan Ground SG. Nah, ini kita ketemu sebuah perempatan. Kalau kita ke kiri kita ke arah Kota Purworejo, kalau ke selatan ke arah pantai. Ini masih di area Jawa Tengah, kita belum sampai ke Jogja. Jalan kembali terpisah menjadi dua ya, dengan pembatas jalan di tengah, semacam boulevard gitu ya di sini. Ini menandakan bahwa jalannya ini sangat lebar, kiri dan kanan. Nah, itu ada efisiensi teman-teman ya, efisiensi YIA, Yogyakarta International Airport ya. Nah, bagi teman-teman yang dari barat ya, terutama dari tempat saya, ada efisiensi dengan jurusan Majenang Yogyakarta via YIA. Pagi berangkat itu sekitar pukul 6:30 melewati tengah kota Majenang. Nah, kita bisa naik itu. Kalau dulu sih biayanya masih 110. Dan itu sudah nyaman sekali ya, karena dia muncul itu di waktu pandemi. Nah, ini Sungai Bogowonto kita lewati teman-teman, artinya kita memasuki kota Yogyakarta. Nah, ini yang bagian selatan kota Jogja. Nampak ramai di sini, sudah merupakan area yang setengahnya perkotaan dengan perniagaan yang cukup intensif ya. Tapi lihat saja jalannya ini sudah mulai hancur, yang di sini sudah lubangnya sudah banyak sekali. Nah, teman-teman kalau mau langsung masuk ke arah perkotaan, nah, bisa ke kanan, ke kiri ya. Ke kiri ini nanti kita akan sampai Wates melalui Kecamatan Temon. Nah, Kecamatan Temon adalah kecamatan yang paling barat dari Kabupaten Kulon Progo. Nah, kita memilih yang lurus ya, karena kita bertujuan nanti untuk memasuki terowongan YIA. Nah, ini jalannya masih jalan yang lama, belum ada perbaikan, tidak semulus jalan-jalan JLSS di bagian paling baratnya. Masih seperti itu teman-teman. Ini adalah kawasan lama ya. Memang sejak dulu jalan ini sudah ada, hanya kadang-kadang dilewati, kadang-kadang enggak. Kalau saya dulu ya sebelum ada JLSS ya mendingan lewat yang jalur Wates Purworejo itu ya. Sampai sekarang juga masih sih kalau misalnya malam ya. Malam saya nggak berani lewat situ. Nah, ini kita memasuki terowongan bawah tanah YIA ya. Ini panjangnya 1,4 km dengan lebar 7,89 meter.
Ini dulu mulai dibangun itu tahun 2018 ya, akhir 2018, dan 2019 itu sudah selesai, akhir 2019 Desember. Di sini suka ada suara peringatan ya teman-teman, untuk jalannya sekitar 40 km saja, lampunya dihidupkan. Itu suara bapak-bapak ya. Nah, itu suaranya Pak Basuki, Menteri PUPR ya, memang sengaja direkam di situ. Sedangkan ornamen-ornamen di sebelah kiri kanan yang ada di tembok ini adalah menggambarkan tentang unsur kearifan lokal masyarakat setempat. Terowongan ini awal 2020 ya, Januari 2020 diresmikan Pak Jokowi. Setelah itu ada pandemi ya, di awal pandemi ada anjuran untuk menjaga kesehatan, salah satunya adalah dengan bersepeda. Nah, dari anjuran itu akhirnya orang bersepeda di sini, jalurnya jadi agak macet untuk kendaraan bermotor. Tak jarang juga terjadi kecelakaan dari orang yang bersepeda karena kurang memperhatikan aspek keselamatan. Setelah 1,4 km kita menuju ke titik terang, kembali ke permukaan ya. Kembali ke permukaan kita di sini. Kemudian kita nanti akan menuju ke arah Jalan Wates. Nah, ini kita teruskan saja perjalanan ini ya. Memasuki kawasan kampung, terdapat makam. Saya masih penasaran dengan makam-makam yang ada di Kulon Progo, kenapa batu nisannya unik-unik gitu ya. Kapan-kapan kita tanyakan kalau lagi di Kulon Progo. Untuk waktu-waktu belakangan ini belumlah, mungkin beberapa bulan yang akan datang. Tergantung suasana lah ya, suasana kebatinan kalau mau ke makam itu. Sudah ramai sekali di sini aktivitas ekonominya. Nanti kita akan ketemu sebuah pertigaan ya. Kalau lurus itu ke arah Pantai Brosot yang masuk di wilayah Bantul, dan kalau kiri kita menuju ke Kota Wates. Nah, ini dia teman-teman. Kalau yang sana ke Bantul, kita ke kiri saja. Dan di pojok sini ada juga makamnya. Nah, kita ikuti saja jalan ini. Lurus terus gitu ya. Nah, dari di sebelah kiri sana itu ada sebaris putih menggantung di atas sawah ya, itu dicor di atas sawah seperti jalan. Itu kalau tidak salah itu adalah jalur kereta bandara yang putih itu ya. Jalur kereta bandara. Nah, ini jalannya lurus tapi lumayan bergelombang. Nah, di sini orang mulai bertanam padi ya teman-teman. Kiri kanan jalan ini banyak tanaman padi. Karena tanahnya sudah tidak lagi berpasir, melainkan tanahnya mulai ada kandungan lempung ya, kandungan lempung atau clay, terutama lempung hitam. Lempung hitam ini dalam pelajaran geografi disebut sebagai lempung montmorillonite dengan kandungan bahan organik yang tinggi. Nah, biasa terbentuk dari pelarutan gamping atau batu kapur. Karena kandungan organiknya tinggi, maka dia berwarna hitam, dan kalau misalnya musim kering dia akan pecah-pecah, belegak-belegak dalam bahasa Jawanya, dan teksturnya amat sangat keras, dan ini susah untuk pertanian sebenarnya. Tapi di musim hujan dia menyimpan air sangat banyak dan cocok untuk tanaman padi. Kalau musim kering biasanya orang malah menanam bawang merah ya. Ini musim hujan ya, kalau dilihat di kiri jalan itu
sawahnya adalah pepadian ya, padi-padian. Kita sudah di jalur utama Purworejo Wates. Nanti teman-teman silakan lanjutkan perjalanan karena saya akan berhenti di sebelum Wates ya, di SMP 5 tepatnya ya, SMP 5. Nanti saya akan berbelok ke kiri karena ada kerabat yang harus saya kunjungi. Ke arah kiri ini adalah arah Kokap ya teman-teman ya. Kokap itu adalah sebuah perbukitan, termasuk di area keperbukitan Menoreh. Di sana yang khas itu adalah gula Jawa ya, gula Jawa dari nira pohon kelapa. Ada bis Mulyo, itu bis yang masih jalan dan armadanya sudah sedikit ya, Jogja Cilacap. Perlu dilestarikan ini. Yang tidak kelihatan lagi itu adalah bis Aman. Hotelnya masih ada, Hotel Aman, tapi bisnya sudah nggak jalan sepertinya karena banyak pesaing ya. Kita berbelok sedikit, nah, kalau lurus nanti sampai ke Bantul. Ini kawasan Toyan Wates ya, Desa Toyan. Desa Toyan ini dulu sangat terkenal sekali karena ada dalang paling kondang se-Jawa ya, namanya Ki Hadi Sugito dari Toyan Wates Kulon Progo. Profesi mendalangnya diteruskan oleh anaknya. Anaknya ada dua, satu namanya Tono, satu namanya Parman ya. Yang satu bekerja di Kompas, yang satu menjadi dalang. Saya nggak tahu yang jadi dalang itu yang Tono atau yang Parman. Ada Budiman Jogja Tasikmalaya. Kalau saya melihat Budiman itu bisa saya gunakan sebagai jam ya. Saya nggak lihat jam, ada Budiman di situ. Nah itu biasanya kalau dari Jogja itu sudah pukul 5 ya yang pertama. Berarti ini kan sudah hampir maghrib. Jogja akhir-akhir ini mendung dan bahkan hujan badai ya, terjadi beberapa bencana angin ribut di Jogja. Tapi sejak saya ke sana ini sudah mereda ya, bukan karena saya datang ya. Baik teman-teman, saya harus geser ke kiri sampai di sini perjalanan kita ya. Nanti kita teruskan di trip selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.